Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita bertemu dalam acara Saqofah. Dalam acara ini kita akan mendialogkan hal-hal penting seputar Saqofah Islam. Kali ini kita akan membahas, merespon pembakaran bendera Tauhid, yang ini tentu menimbulkan gejolak di tengah-tengah umat Islam. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Hafidz Abdurrahman yang akan menggali lebih dalam terkait dengan bendera Tauhid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz Hafidz, kalau kita lihat meskipun di satu sisi Hizbut Tahrir Indonesia sudah mengatakan bahwa itu bukan bendera HTI, tapi masih ada saja yang mengatakan itu bendera HTI. Bisakah Ustadz menjelaskan bagaimana sebenarnya bendera yang dibakar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khala wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbicara tentang bendera, apakah ini bendera Hizbut Tahrir ataukah ini bendera siapa? Pertama, kita harus melihat fakta tentang fakta bendera yang dibakar itu. Jadi kalau kita melihat fakta bendera yang dibakar itu, faktanya adalah bendera itu adalah bendera berwarna hitam yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah berwarna putih, dan polos, tidak ada tulisan Hizbut Tahrir atau kelompok apapun di bendera itu. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa itu bendera Hizbut Tahrir, jelas hoax, karena memang tidak ada stempelnya, tidak ada logonya, tidak ada tulisannya tentang Hizbut Tahrir sama sekali. Itu satu. Kemudian yang kedua, bisakah kita menisbatkan bendera itu kepada bendera Rasulullah? Sehingga upaya untuk menarik seolah-olah ini bukan bendera Nabi, seolah-olah ini bukan bendera umat Islam, seolah-olah ini bukan bendera Islam, itu bisa kita patahkan. Dengan apa? Dengan dalil. Nah, pertanyaan berikutnya, ada nggak dalil yang menunjukkan itu? Karena inilah yang kemudian dicoba untuk dilemahkan hubungan antara fakta bendera tadi sebagai bendera Rasulullah, bendera Islam, bendera umat Islam dengan dalil yang dipakai. Banyak sekali sebenarnya pembahasan tentang ini, bahkan ada satu kitab yang sudah membahas lebih detail tentang royah dan liwa ini. Nah, hadis yang belakangan ini populer itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian juga Imam An-Nasa'i. Dalam hadis itu disebutkan kanat rayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad. Di dalam hadis itu dinyatakan bahwa bendera Nabi atau royah Nabi, atau kalau mungkin kita ingin membedakan ini terjemahnya apa, karena royah dan liwa itu dalam bahasa Indonesia terjemahnya sama, bendera. Tapi mungkin kita bisa membedakan dengan yang satu kita terjemahkan dengan panji Rasulullah atau royah tadi itu berwarna hitam, sedangkan liwa atau benderanya berwarna putih. Maktubun ala royatihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, karena itu sebenarnya kalau ada yang mencoba untuk menarik seolah-olah bahwa ini bukan bendera Nabi, maka upaya untuk menarik itu pertama dia telah menolak hadis, bahwa hadis ini hadis sahih, dia tolak. Ya. Nah, konsekuensi dari penolakan terhadap hadis sahih tadi itu adalah fasik. Kalau hadis itu hadis sahih. Nah, itu sepakat para ulama. Kemudian yang kedua, upaya untuk menjauhkan umat dari
persatuan yang disatukan dengan kalimat la ilaha illallah atau royah Rasulullah yang di dalamnya tadi maktubun alaiha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di situ tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi karena itu dari dua fakta tadi sebenarnya sudah bisa kita jawab. Pertama, bahwa ini adalah bendera Tahrir jelas hoak karena tidak ada satupun identitas yang menunjukkan bahwa itu adalah bendera Tahrir. Kemudian yang kedua, kalau ada mengatakan ini bukan bendera Nabi atau bukan bendera Islam atau bukan bendera kaum muslimin, itu juga hoak karena hadisnya mengatakan begitu. Siapa yang berani mengatakan bahwa Rasulullah SAW benderanya tidak berwarna hitam dan putih yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad SAW? Itu jadi, artinya berarti dia menolak hadis tadi. Jadi yang jelas yang dibakar di Garut itu adalah benderanya Rasulullah. Benderanya Rasulullah sudah jelas. Karena di situ sama sekali tidak ada kata Hizbut Tahrir, tidak ada kata ormas apapun di situ, kelompok apapun di situ. Bagaimana dengan anggapan ya bahwa justru mereka mengatakan membakar itu untuk memuliakan kalimat la ilaha illallah? Memuliakan kalimat la ilaha illallah, kita harus lihat. Pertama, harus kembali kepada keyakinan kita. Betulkah mereka memiliki keyakinan ketika mereka melakukan pembakaran tadi itu karena untuk memuliakan kalimat la ilaha illallah? Mereka mengatakan, oh ya itu karena kita ingin memuliakan. Oke, kita lihat bagaimana indikasi memuliakan tadi. Apakah betul memuliakan kalimat la ilaha illallah mereka lakukan dengan membakar, dengan nyanyi-nyanyi, dengan menunjukkan adanya satu sikap yang membuktikan justru sebaliknya, bukan merupakan menampakkan kebencian terhadap bendera itu, menampakkan kebencian, menampakkan sikap bahwa mereka itu jelas-jelas menghinakan bendera tadi karena dianggap ini dalam persepsi mereka bukan bendera Nabi, bukan bendera umat, bukan bendera Islam, tapi bendera kelompok tertentu yang mereka benci. Itu fakta yang kita bisa lihat. Nah, jadi karena itu kalau alasannya memuliakan dengan cara membakar, pertanyaan berikutnya, kenapa tidak memuliakan dengan cara misalnya mereka lipat baik-baik, mereka taruh di tempat yang terhormat, mereka atau kibarkan dengan baik-baik? Pertanyaannya, kenapa ketika kalau kita lihat di dalam videonya itu ada santri yang membawa itu justru mereka rampas, lalu kemudian mereka bakar? Pertanyaannya, apakah begitu caranya menghormati bendera Rasulullah? Jadi semua yang mereka tampakkan di dalam bentuk tindakan tadi itu membantah semua pernyataan lisan mereka. Kalau mereka menyamakan ya bahwa ini seperti lembaran Al-Quran yang dibakar dan itu menurut mereka tidak masalah. Para ulama ketika bicara tentang bagaimana membakar lembaran Al-Quran itu memperhatikan aspek yang terkait dengan adab, terkait dengan akhlak, terkait dengan hukum. Misalnya mereka melakukan tidak dengan cara yang katakanlah menunjukkan penghinaan. Mereka melakukan dengan cara yang hormat, dengan cara yang sopan. Kemudian bahkan sebagian ulama mengatakan dikasih minyak wangi. Kemudian setelah itu mereka tempatkan katakanlah abunya tadi tidak sembarangan. Ini adalah cara atau hal-hal yang berangkat dari keyakinan para ulama tadi bahwa ini adalah sesuatu yang harus mereka muliakan. Nah, karena itu pertanyaannya begini, kalaulah misalnya Al-Quran tadi itu atau lembaran Al-Quran tadi itu untuk menghormatinya bisa dibakar, pertanyaannya, apakah hal yang sama bisa dikiaskan kepada pembakaran terhadap bendera? Karena begini, Al-Quran katakan sebut saja dalam ilmu mushaf. Mushaf itu memang tidak bisa katakanlah kibarkan. Meskipun dalam konteks pembakaran tadi sebagian ulama juga berpendapat kalau misalnya mereka menemukan lembaran, mereka akan simpan
juga di lemari, di tempat yang tinggi, tidak kemudian mereka bakar. Kalaulah misalnya kasus yang dikemukakan oleh mereka itu adalah apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan melakukan tidak dengan cara yang kurang ajar, tidak dengan cara yang tidak sopan, tapi Utsman bin Affan melakukan itu sebagaimana kemudian dikutip oleh para ulama dengan cara yang sangat hormat, dengan cara yang sangat baik. Nah, jadi ini saya kira melakukan analogi yang keliru, analogi terhadap bendera dan lembaran-lembaran mushaf tadi itu. Di satu sisi masih ada cara sebenarnya yang bisa dilakukan untuk menghormati atau memuliakan bendera tadi. Kalau dalam kasus Al-Quran tadi, karena pada waktu itu tidak memungkinkan bagaimana lembaran-lembaran tadi itu kecuali dengan dimusnahkan. Tetapi untuk kasus bendera pertanyaannya, apakah tidak ada cara lain kecuali harus dimusnahkan? Apalagi dibakar dengan kebencian tadi ya. Apalagi dibakar. Suasana kebencian bukan untuk memuliakan, itu tampak dalam video itu. Menurut Ustadz Hafidz ya, kenapa ya kebencian-kebencian terhadap simbol-simbol Islam, terutama bendera-bendera Islam itu belakangan ini marak ya? Ada apa di balik ini semua gitu? Pertama, persoalan ini tidak bisa kita lepaskan dari kebijakan makro yang dibangun oleh rezim, di mana kebijakan makro itu tampak memusuhi syariat Islam, memusuhi ajaran Islam, atau dengan kata lain Islamofobia. Itu yang harus kita tempatkan atau dudukkan terlebih dahulu. Dari mana buktinya? Mulai dari kasus kriminalisasi terhadap khilafah sebagai ajaran Islam. Meskipun di dalam amar putusan tidak secara tegas mereka menyatakan itu, tetapi di dalam tindakan nyata itu yang kemudian mereka gunakan sebagai dasar melakukan persekusi, baik itu terhadap ASN atau warga negara yang lain non ASN yang mereka menyuarakan itu. Kemudian yang kedua, ada sejumlah perda yang bernuansa syariah atau bernuansa Islam, itu juga mendapatkan perlakuan yang kurang lebih sama. Dipersoalkan. Hal-hal yang sebelumnya tidak ada masalah, misalnya seperti perda miras, kemudian beberapa hal yang bisa kita sebutkan. Nah, ini bukti bahwa ada kebijakan makro di level rezim itu terkait dengan sikap anti-Islam tadi, dan ini kemudian diturunkan ke bawah. Apalagi kemudian ketika persekusi itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan adanya justifikasi. Misalnya, apa alasan sebuah organisasi tertentu menolak pengajian? Maka alasan yang sering dipakai adalah isu terkait dengan mengancam NKRI dengan alasan isu khilafah. Padahal khilafah ini ajaran Islam, misalnya seperti itu. Nah, jadi situasi seperti itulah yang kemudian dibangun, diciptakan, lalu kemudian ada kelompok tertentu yang dipakai, yang digunakan untuk melakukan semuanya ini. Dampak dari itu ya seperti yang kita lihat hari ini, mulai dari perampasan simbol-simbol yang identik dengan ajaran Islam, khususnya khilafah tadi, apakah itu bendera roya dan liwat yang berwarna hitam dan putih yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Dan sebelum kejadian pembakaran kita bisa melihat bagaimana organisasi yang sama melakukan perampasan, baik itu yang membawa itu masyarakat biasa maupun mereka-mereka yang selama ini terlibat dalam aktivitas dakwah. Dari situ kemudian merembet ke kasus topi tauhid. Ketika ada kasus Ustadz Abdul Somad misalnya, kemudian timnya yang dikatakan itu memakai topi tauhid, kemudian dituduh bahwa oh ini karena khilafah, karena HTI dan seterusnya. Akhirnya kemudian mengalami persekusi sehingga terpaksa belum membatalkan pengajiannya di
Jawa Tengah, itu juga dampak sebenarnya dari kebijakan makro rezim tadi. Nah, jadi kasus pembakaran itu adalah akibat, adalah dampak. Jadi karena itu ini tidak bisa dilepaskan dari makro yang menjadi kebijakan rezim tadi. Jadi kalau kemudian sekarang organisasi ini melakukan tindakan seperti itu juga terkait dengan kebijakan makro tadi. Jadi karena itu jangan kemudian melemparkan tuduhan itu, kesalahan itu kepada orang lain. Ini namanya melakukan kebijakan tapi tidak berani mengambil tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab ketika menimbulkan reaksi. Dan perlu dicatat, reaksi yang ditunjukkan oleh umat dengan kemarahan yang luar biasa itu sudah bisa kita duga, karena umat paham bahwa bendera yang dibakar itu bukan bendera Sutardi. Bendera yang dibakar itu adalah bendera Rasulullah. Itu menyangkut akidah mereka, tauhid mereka, keyakinan mereka, agama mereka. Jadi tidak ada hubungannya dengan organisasi atau kelompok. Bagaimana dengan alasan yang sering mereka ungkap bahwa ini untuk menjaga bangsa ini, untuk menjaga negeri ini dari ancaman sebuah ancaman khilafah yang diperjuangkan oleh organisasi tertentu. Ini berulang mereka katakan seperti ini. Ini narasi yang sebenarnya untuk menciptakan ketakutan, narasi untuk menteror umat, narasi untuk menjauhkan umat dari Islam, narasi untuk menjauhkan umat dari identitas keislaman mereka. Maka kemudian untuk mengimbangi narasi itu mereka bikinlah Islam Nusantara, supaya umat ini yang ingin Islam itu bisa dikanalisasi kepada Islam yang mereka ridhoi atau yang diridhoi oleh majikan mereka. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, oleh karena itu konteks ini harus kita dudukkan secara utuh. Dalam konteks narasi-narasi anti khilafah atau syariat Islam tadi itu sebenarnya dasarnya itu adalah kebencian kepada Islam. Dasarnya itu adalah Islamophobia. Diakui ataukah tidak faktanya seperti itu, bahwa kemudian menampakkan seolah-olah tidak menunjukkan kebencian kepada Islam itu lip service yang tampak di permukaan. Tapi kenyataan di belakang, karena politik itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita baca hitam di atas putih, tapi politik itu harus kita lihat secara komprehensif. Baik, terakhir Ustadz Hafidz, di mana sebenarnya letak pentingnya ya bendera Al-Liwa Ar-Roya ini dalam pandangan Saqofah Islam? Yang harus kita pahami bahwa Roya dan Liwa itu pertama sebenarnya substansinya itu adalah ini merupakan bagian dari hukum Islam, bagian dari warisan Rasulullah SAW. Jadi karena itu jangan ada siapapun di antara kita yang mengatakan ini bukan bendera Nabi, ini bukan bendera Islam, ini bukan bendera umat Islam. Karena ketika mereka berani mengatakan seperti itu, berarti bukan menolak benderanya, tetapi menolak hadis yang menjelaskan tentang eksistensi bendera tadi. Yang kedua, bendera itu bukan hanya merupakan kain yang bertuliskan La ilaha illallah, karena esensi dari La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang tertulis di situ itu adalah esensi persatuan umat. Karena itu sesungguhnya pertanyaannya begini, siapa yang takut kepada bendera ini, siapa yang takut dengan persatuan umat di bawah La ilaha illallah ini, maka sesungguhnya ada dua kemungkinan. Pertama, setan yang memang dia sangat takut dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, takut dengan syariat Islam. Yang kedua, mereka adalah orang kafir yang memang tidak ingin, orang kafir penjajah yang tidak ingin Islam ini bersatu, umat Islam ini bersatu. Mereka ingin umat Islam ini terus-menerus diadu domba, dijadikan bulan-bulanan oleh mereka, karena fakta ketika umat ini tidak dipersatukan dengan akidah, maka umat ini tidak akan pernah bisa bersatu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna hadi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum. Umat ini adalah umat yang satu.
Ya, umat ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, kata Allah, dan apa adalah Tuhan kalian. Jadi Tuhan kita satu, umat ini satu, dan mereka itu bersatu dengan apa? Kalimat tauhid. Nah, kemudian yang ketiga, kalimat tauhid itu bukan hanya sekedar simbol persatuan, tetapi kalimat tauhid itu juga menjadi keyakinan kita, termasuk pondasi hidup kita. Juga kalimat tauhid ini adalah merupakan pedoman yang akan kita gunakan dari kita hidup sampai kita mati. Karena kita mati, maka kata Nabi, kalimat tauhid itu, kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang orang itu akhir kalimatnya ketika meninggal la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Pertanyaannya, kalau kita tidak pegang teguh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mungkinkah kita masuk surga? Tidak. Itu kata Nabi. Baik, Ustaz Hafidz, terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi dialog kita terkait dengan pembakaran bendera tauhid ya, yang menimbulkan kemarahan di tengah-tengah umat Islam. Tadi sudah ditegaskan bahwa bendera yang dibakar itu adalah bendera tauhid. Artinya tindakan membakar bendera seperti itu adalah penghinaan terhadap ajaran Islam. Semoga ini tidak terulang lagi, dan semoga kemudian umat Islam tetap bersatu ya, menghadapi berbagai makar-makar musuh-musuh Islam yang hendak memecah belah kaum muslimin dan menghalangi persatuan umat Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.